Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar dengan NIM 200170099 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari prosa surat dari Ibu karya Asrul Sani. Langsung saja. Yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah puisi yang ingin diungkapkan oleh seorang penyair. Tema yang terkandung dalam puisi surat dari Ibu karya Asrul Sani adalah pendidikan, yaitu nasihat seorang ibu kepada anaknya agar mengembara untuk mencari pengetahuan dan pengalaman sebanyak mungkin agar hidupnya dapat kokoh. Setelah pemuda memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, dinyatakan dengan jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman, boleh engkau datang padaku. Pada bait terakhir, sang ibu meminta anaknya pulang kembali ke balik malam untuk bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Unsur intrinsik yang kedua ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair terhadap para pembaca, sedangkan suasana merupakan keadaan jiwa yang ditimbulkan oleh puisi tersebut kepada para pembaca. Jika membaca puisi surat dari Ibu karya Asrul Sani, akan terlihat bagaimana nada yang akan dipakai saat mengucapkan larik-lariknya. Penulis merasakan nada sungguh-sungguh dan serius. Selain itu juga ada larik yang jika dibacakan sangat sesuai dengan nada haru, yaitu pada baris ke-20 yang berbunyi kita akan bercerita, yaitu menggambarkan seorang ibu dan anak yang saling menceritakan pengalamannya dan melepaskan kerinduannya. Suasana dalam puisi ini juga menggambarkan suasana serius, yaitu pada baris ke-15 dan ke-16, yaitu dan nahkoda sudah tahu pedoman dan boleh engkau datang padaku. Keseriusan tersebut mengandung arti seorang ibu menyuruh anaknya pergi untuk mencapai segala cita-cita, kemudian setelah cita-cita tercapai dan hidupnya telah sukses, maka si ibu menyeru anaknya kembali pulang. Unsur intrinsik yang ketiga ada perasaan. Perasaan merupakan kehendak yang ingin diungkapkan oleh penyair. Perasaan juga merujuk kepada isi hati sang penyair, bagaimana suasana hatinya saat membuat sebuah puisi. Perasaan yang terkandung dalam puisi surat dari Ibu karya Asrul Sani adalah ketegasan. Perasaan ketegasan terlihat pada bait kedua, yaitu masa muda di saat tenaga masih kuat dan banyak kesempatan tersedia untuk mencapai cita-cita. Unsur intrinsik yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang dari puisi ini adalah sudut pandang dari orang pertama, yaitu sudut pandang dari seorang ibu mengenai harapan dan keinginannya untuk anak-anaknya. Hal ini ditandai dengan pemakaian kata aku untuk menunjukkan bahwa subjek utama dari puisi ini merujuk kepada seorang ibu yang sedang memberitahu anak-anaknya pentingnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan meluaskan pergaulan mereka agar mereka menjadi sukses di masa depan, dan yang dia inginkan adalah agar anak-anaknya tersebut tidak melupakannya dan anak-anaknya menceritakan kesuksesan yang mereka alami kepada dirinya nanti. Unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan suatu hal yang mendorong penyair untuk menciptakan sebuah puisi. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang tersirat yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi buatannya. Amanat yang terkandung dalam puisi surat dari Ibu karya Asrul Sani adalah merupakan harapan ibu untuk anaknya dalam berjuang menyelami hidup dari tidak mempunyai apa-apa, yaitu ilmu dan harta, sampai berhasil menjadi orang yang pintar, cerdas, dan sukses sesuai dengan cita-cita seorang anak. Dan juga anak tersebut tidak melupakan keluarga dan ibunya, yang akhirnya akan kembali lagi bercengkrama dengan ibunya. Melalui puisinya, pengarang juga menyampaikan pesan atau amanat bahwa yang pertama, kesuksesan seorang anak hendaknya tidak menjadikannya lupa kepada orang tuanya, terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Amanat yang kedua yaitu seorang ibu tidak pernah menginginkan kesuksesan ataupun buah kesuksesan anaknya berupa harta atau uang. Seorang ibu akan cukup berbahagia jika anaknya masih mau meluangkan waktu berkumpul dengannya untuk sekedar bercerita tentang pengalaman hidupnya dan kesuksesannya. Maka seorang anak hendaknya selalu menjaga hubungan baik dengan selalu memperhatikan orang tuanya.
Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari sebuah prosa, yaitu biografi. Biografi Asrul-Sani yaitu Asrul-Sani lahir di Rao, Sumatera Barat pada 10 Juni 1926. Ia merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya Sultan Mara Sani Sair Alamsyah yang di Pertuan Padang, Nunang Rao, Mapat Tunggul Mapat Cacang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nuraini binti Intam Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan dari Asrul-Sani. Asrul-Sani memulai pendidikan formalnya di Holland Islandse School, sekolah dasar bentukan pemerintah kolonial Belanda di Bukit Tinggi pada 1936. Lalu ia melanjutkan SMP di SMP Taman Siswa Jakarta pada 1942. Setelah tamat, ia melanjutkan ke Sekolah Kedokteran Hewan Bogor. Akan tetapi, minatnya akan sastra sempat mengalihkan perhatiannya dari kuliah kedokteran hewan sehingga Asrul-Sani sempat pindah ke Fakultas Sastra UI dan dengan beasiswa Lembaga Kebudayaan Indonesia Belanda mengikuti pertukaran ke Akademi Seni Drama Amsterdam pada 1952 walaupun akhirnya kembali melanjutkan kuliah kedokteran hewan hingga memperoleh gelar dokter hewan pada 1955. Pada masa kuliah itu juga, Asrul sempat mengikuti seminar kebudayaan di Harvard University pada 1954. Setelah tamat kedokteran hewan, Asrul kembali mengejar hasratnya akan seni sastra dengan melanjutkan kuliah dramaturgi dan sinematografi di South California University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1956 dan kemudian membantu Stichusha di Amsterdam pada tahun 1957 sampai 1958. Selanjutnya adalah karir dari seorang Asrul-Sani. Di dalam dunia sastra, Asrul-Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak ketika bersama Hairil Anwar dan Rifai Afin menerbitkan buku kumpulan puisi yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Kumpulan puisi itu sangat banyak mendapat tanggapan, terutama judulnya yang mendatangkan beberapa tafsir. Setelah itu, mereka juga menggebrak dunia sastra dengan memproklamirkan surat kepercayaan gelanggang sebagai manifestasi sikap budaya mereka. Gerakan itu benar-benar mempopulerkan mereka. Sebagai sastrawan, Asrul-Sani tidak hanya dikenal sebagai penulis puisi, tetapi juga penulis cerpen dan drama. Cerpennya yang berjudul Sahabat Saya, Kordias, dimasukkan oleh Tio ke dalam Moderne Indonesiace Perhalen dan dramanya Mahkamah mendapat pujian dari para kritikus. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penulis esai, bahkan penulis esai terbaik tahun 50-an. Salah satu karya esainya yang terkenal adalah Surat Atas Kertas Merah Jambu, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Sejak tahun 1950-an, Asrul lebih banyak berteater dan mulai mengarahkan langkahnya ke dunia film. Ia mementaskan Pintu Tertutup karya Jean-Paul Sartre dan Burung Camar karya Anton P2 dari banyak karya yang lain. Memasuki Orde Baru sejak tahun 1966, Asrul menjadi anggota DPR mewakili NU, terpilih lagi pada periode 1971 sampai 1976 mewakili P3. Sementara itu, sejak tahun 1968 terpilih sebagai anggota DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Dan masih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Asrul-Sani. Hanya itu penjelasan saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari prosa Surat dari Ibu karya Asrul-Sani. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.